Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa saya Pendeta Martin Kalo di sini. Bagaimana keadaan saudara-saudari? Bapak Ibu, saya berharap keadaan Bapak Ibu semua dalam sukacita dan diberkati oleh Tuhan meskipun dalam situasi pandemi ini. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur kepada Engkau dalam situasi dan keadaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami boleh masih ada dalam suasana yang baik-baik dan diberkati oleh Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan merenungkan bagian daripada perkataan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, buka hati kami pribadi lepas pribadi dan terutama hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan pada saat ini boleh memberkati kami semua dan terutama hamba-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan bagian daripada perkataan-Mu. Amin. Ya. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saya ulangi, firman Tuhan berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudaraku, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Dan dari bagian firman ini diberikan tema yaitu bersungut-sungut. Sungut-sungut mempunyai arti itu apa? Mengomel, menggerutu, tanda protes, tanda tidak suka, tanda tidak setuju, tanda tidak senang, tanda tidak menerima, tanda marah yang lahir dari sesuatu yang dirasakan oleh manusia yang tidak sesuai dengan keinginan atau cita-citanya. Anda paham tentang sungut-sungut? Nah, saya percaya apa yang namanya manusia pasti merasakan apa yang namanya sungut-sungut dan pernah melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita jujur pada diri sendiri. Biasanya kita bersungut-sungut ketika hidup yang kita jalani ini tidak seindah yang kita harapkan. Dan biasanya banyak manusia merasa jengkel dan pasti marah saat ada impian mereka yang tidak jadi kenyataan. Sama dengan hari ini atau apa yang kita baca hari ini. Di mana Alkitab menjelaskan kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Allah bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena nasib buruk mereka. Namun karena sungut-sungut bangsa ini, kemudian bangkitlah murka Tuhan dan api Tuhan menyala di antara perkemahan mereka. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah saudara, sebenarnya Tuhan paling tidak suka saat kita mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita hanya mampu mengomel. Kita hanya mampu marah. Dan kita hanya mampu bersungut-sungut. Apalagi mempersalahkan diri sendiri dan terutama Tuhan. Tuhan pengen kita menjalani kehidupan ini dengan perasaan sukacita. Ada canda dan tawa. Ada kegembiraan. Dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Perasaan sungut-sungut merusak. Sebenarnya itu merupakan perasaan yang melemahkan. Yang melemahkan semangat. Yang melemahkan sukacita untuk maju, untuk berubah. Karena sungut-sungut itu merupakan pikiran-pikiran yang negatif. Yang sebenarnya menghambat seseorang untuk dapat meneruskan perjalanan kehidupan ini. Nah, tanda-tanda sungut-sungut itu menandaskan bahwa manusia tidak lagi punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya kemampuan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan, terutama pekerjaan dan rencana-rencana dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Persekutuan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, perjalanan kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya seperti perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Meninggalkan kehidupan lama untuk masuk ke negeri Kanaan. Negeri perjanjian baru. Perjalanan bangsa ini tidak mulus. Bahkan mereka harus berputar-putar di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel yang seharusnya bisa ditempuh hanya beberapa bulan saja pada akhirnya dijalani selama kurang lebih 40 tahun. Tentunya kita tidak ingin menjalani kehidupan seperti ini dan tentu jangan kita mengulangi kesalahan seperti bangsa Israel ini. Nah, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel supaya kita menjadi manusia yang bijaksana menjalani kehidupan dan mencapai kehidupan yang lebih baik, sukses, sehat dalam segala hal. Nah, ada satu hal yang dapat kita pelajari dari pengalaman bangsa Israel dari bagian bahan bacaan kita hari ini, yaitu bangsa yang tidak berterima kasih atas pimpinan Tuhan, hanya tahu bersungut-sungut. Nah, bangsa ini tidak menghargai karya penyertaan Tuhan atas mereka. Bangsa ini tidak suka dengan apa yang namanya rencana Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Mereka protes dengan situasi dan kehidupan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan dari kehidupan mereka. Yang mana bahasa Alkitab mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Itu berarti bahwa secara otomatis bangsa ini adalah bangsa yang protes kepada Tuhan. Bangsa yang menolak pernyataan Tuhan. Bangsa yang meragukan akan kekuasaan Tuhan. Mereka justru ingin mengatur Tuhan. Mereka tidak menghargai anugerah kebebasan, anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Mereka tidak menghargai anugerah keselamatan yang dari perbudakan dari Mesir supaya menuju tanah Kanaan yang diberkati untuk memperoleh apa yang namanya kemerdekaan. Jangan heran Tuhan murka. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang dalam kehidupan yang kita jalani ini tidak semulus seperti jalan tol. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Apa yang Tuhan rencanakan tidak secara otomatis tiba-tiba langsung berubah. Tapi tahukah saudara bahwa tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Dan tidak pernah ada yang kurang baik yang telah direncanakan oleh Tuhan atas apa yang dirancangkan oleh umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Sama dengan situasi pada saat ini. Dalam masa situasi pandemi. Apa kita masih dalam situasi yang sama seperti bangsa Israel? Karena kita tahu bahwa dalam situasi pandemi banyak menakutkan. Situasi kehidupan yang kita tidak inginkan. Banyak yang dipecat. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan pengharapan, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita juga akan bersungut-sungut dalam situasi kehidupan yang seperti yang tidak kita inginkan ini? Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Percaya bahwa situasi yang saat ini kita jalani bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Percayakan semuanya pada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sesuaikan hati kita dengan keinginan Tuhan. Tidak ada yang melebihi Tuhan. Apakah masalah persoalan pergumulan kita? Apapun pasti Tuhan sudah mengetahui jalan keluarnya dan Dia menyiapkan apa yang namanya sukacita buat anak-anaknya. Oleh sebab itu, masih adakah sungut-sungut di dalam diri kita tentang situasi dan keadaan kita yang tidak sesuai dengan keadaan yang kita tidak inginkan? Buang sungut-sungutmu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan kecil hati. Karena melihat keadaan yang semakin buruk ini, atau setidaknya jangan berubah sikap. Tuhan penyelamat. Tuhan itu pembebas dari apapun yang mengurung kita. Tuhan pengen kita tersenyum. Tuhan pengen kita tertawa. Bukannya bersungut-sungut. Karena apa? Dia luar biasa buat saudara dan saya. Tuhan pengen kita bersuka cita. Karena apa? Kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin dalam kehidupan ini. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersamaan dengan renungan hari ini. Hari ini juga kita masuk dalam suasana doa syukur persekutuan wanita dalam gereja Kristen Injil di tanah Papua. Bagaimana kehidupan keluarga? Mama, ibu, bapak dorang. Apakah ada sungut-sungut dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan sekarang ini? Oleh sebab itu, angkat dan buang, jalani dengan tersenyum karena keluarga kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau berikan waktu kepada kami untuk merenungkan bagian firman-Mu. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau tidak menyukai anak-anak-Mu menjalani kehidupan ini dengan bersungut-sungut. Kami tahu Tuhan Yesus dalam situasi kehidupan yang kami tidak inginkan. Memang kami kadangkala larut dalam situasi yang mau dikatakan bersungut-sungut terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus materaikan firman ini dalam kehidupan kami. Supaya dalam hidup ini lagi kami tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini juga saya mengucapkan terima kasih atas renungan hari ini dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh mengikuti. Dan pada hari ini saya juga mengungkapkan kepada kita selamat hari doa syukur PW. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.